Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat para partisipan yang sudah hadir di sini, juga untuk ibu instruktur kita, juga untuk ini ada undangan teman spesial nih, ada Bu Nina Herlina dari Majalengka, juga dari teman PPG saya Bu Maulida. Selamat datang, selamat bergabung ya. Kita belajar bersama di sini. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Eli Supartini. Saya dari TKIP Alutfi 2 Kecamatan Cilengkrang. Saya di sini bertugas sebagai host. Dan di sini juga ada rekan saya yaitu Bu Lilis Mulyani SPDMM. Beliau bertugas menjadi moderator di sini. Dan tentunya dalam acara ini kita ditemani oleh pemateri hebat kita yaitu Bu Dr. Cici. Selamat datang Bunda. Selamat datang. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Nah, untuk itu maka saya serahkan kepada Ibu Lilis, mangga untuk selanjutnya memaparkan acara selanjutnya, mangga. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli sebagai host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengatur atau menjadi moderator di sini dalam acara penyampaian materi ya melalui yaitu yang akan disampaikan. Jadi, adapun yang akan disampaikan adalah 9 langkah. Mungkin sangat berguna dan bermanfaat sekali. Menyerahkan sebelum Ibu Cici menyampaikan materinya, mungkin sedikit tadi sudah dikenalkan oleh biar tidak terlalu lama dengan waktu yang tersita, maka untuk itu kepada para partisipan nanti mungkin apabila ada yang mau bertanya boleh diacungkan ya, kode acungkan atau melalui chat atau mau langsung. Nah, seperti itu. Karena di sini kebetulan partisipannya juga tidak terlalu banyak. Jadi biar bisa tatap muka sama Ibu Dr. Cici sekaligus. Jadi biar langsung aja, seperti itu peraturannya. Namun mungkin pada kesempatan kali ini udah hebat, partisipannya udah pada pinter semua, mikrofonnya udah pada dimatikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk itu, biar tidak terlalu lama, silahkan kepada Ibu Dr. Cici untuk memaparkan materinya 9 langkah menulis buku cerita bergambar. Silahkan untuk Ibu Dr. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli sebagai host dan juga Ibu Lilis sebagai moderator. Juga yang terhormat Ibu instruktur kita dan juga rekan-rekan sekalian yang hadir pada acara hari ini. Mohon izin saya untuk menyampaikan materi terkait ini, bagaimana sih untuk 9 langkah mudah membuat buku cerita bergambar. Nah, saya akan sampaikan materinya dan tentu saja ini sangat mudah bisa kita buat ya untuk teman-teman. Karena saya akan memaparkan ini adalah trik-trik yang mudah sekali bisa diikuti oleh teman-teman, apalagi bagi pemula gitu ya, pemula untuk membuat cerita bergambar ini. Nah, jadi saya buatkan 9 langkah mudah membuat cerita bergambar. Alhamdulillah untuk kali ini mungkin saya juga sudah beberapa buku untuk membuat cerita bergambar dan sudah diterbitkan oleh penerbit Erlangga.
Ya, oke. Ini ada karya tulis yang sudah diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan sekarang sedang proses juga untuk cerita bergambarnya. Nah, saya awali dari kalimat ini yang disampaikan oleh mantan menteri kita. Sebelum Mas Menteri ya, Bapak Muhadjir, Profesor Muhadjir menyampaikan bahwa guru mulia itu karena karya. Nah, tentu saja hal ini bisa kita renungkan bahwa betapa kita bisa mulia karena karya-karya yang kita buat. Kenapa? Karena ternyata karya yang kita buat ini, walaupun sederhana, itu akan bermanfaat untuk anak didik kita, anak cucu kita, dan mungkin bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia gitu ya, jika kita menulis dan diterbitkan. Andaikan kita juga menulis misalnya, kemudian hanya untuk lingkungan sendiri pun, itu akan menjadi hal yang sangat berguna untuk kita, karena kita memang punya karya yang sudah kita tulis. Nah, mengapa sih harus menulis? Nah, di sini ada pertanyaan yang sangat menggelitik gitu ya, mengapa harus menulis? Kan kita ini dianjurkan untuk menulis, semua orang harus menulis. Saya yakin semua yang hadir di sini juga pandai menulis ya, pandai menulis. Apakah itu menulis di buku ataupun menulis WA, status, FB dan sebagainya, itu juga sudah ada kegiatan menulis. Nah, karena menulis itu adalah tidak akan dilupakan oleh sejarah. Jadi artinya akan kekal ketika kita sudah menulis. Dan itu ada goresannya, gitu. Ada goresannya ketika kita sudah memiliki karya yang diterbitkan atau sebuah tulisan yang bermanfaat. Misalnya nih, saya juga menulis buku ini misalnya. Ini untuk anak usia dini gitu ya. Nah, ketika saya ini menulis 2014 diterbitkannya. Nah, sampai hari ini masih ada. Dan ternyata di seluruh Indonesia itu ada gitu ya. Jadi tidak dilupakan sejarah, sekalipun saya ini sudah tua nanti ataupun sudah tidak ada, bukunya pasti masih ada gitu, dan itu akan bermanfaat untuk anak didik kita ataupun masyarakat yang menggunakan buku ini. Nah, selanjutnya bahwa tradisi lisan itu adalah sudah tidak zamannya lagi, dan memang kalau lisan itu terbentur dengan lupa ataupun tidak ada bekasnya, ataupun mungkin bisa berubah juga dengan ucapan ya, dengan lisan itu. Nah, selain itu, menulis itu akan meninggalkan jejak di alam semesta. Ini menurut Steve Jobs gitu ya. Jadi ketika kita menulis, dan ini menjadi jejak di alam semesta, ada bekasnya. Nah, kemudian ini hal yang mungkin semua orang juga mengalami hal ini, dan kita guru-guru biasanya kita rajin ikut pelatihan, ikut seminar, kemudian kita juga mendengarkan di radio, televisi, atau sering membaca. Ini sampai ilmunya banyak sekali di kepala kita. Nah, jadi nih ada pepatah mengatakan jangan hanya sekedar menampung, jangan disimpan terus di sini, tapi alirkan, amalkan. Sesuai hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah yang datang dariku walaupun satu ayat. Jadi amalkan. Dan ini juga bisa ketika kita ingin menulis. Nah, ini menulis ini juga salah satu mengamalkan ilmu. Tulis apa yang kita bisa tuliskan sesuai dengan kompetensi kita. Jadi alirkan. Ini adalah salah satu ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi tantangannya di zaman sekarang ini, bahwa budaya membaca itu atau literasi di Indonesia masih lemah. Nah, karena memang itu dari survei, dari penelitian, ternyata memang orang Indonesia ini masih kurang dalam membaca. Terus buku juga belum menjadi belum menjadi kebutuhan hidup di Indonesia. Yang lebih utama itu lebih diutamakan hal yang konsumtif. Terus buku juga belum menjadi kebutuhan utama dalam pembelajaran anak usia dini misalnya, ya. Nah, ini jarang karena hanya sekedar mengandalkan
dengan bercakap-cakap ataupun hanya melihat. Padahal di PAUD ini pun guru-guru harus pandai mencari referensi sebagai bahan untuk disampaikan pada anak-anak. Jadi ada buku sumbernya. Kalau guru SD, SMP, SMA, SMK, yakinlah itu pasti buku itu harus menjadi nomor 1 karena bahan ajarnya semuanya ada di buku. Nah, di PAUD juga sebenarnya ini sudah dianjurkan sekali guru-guru menggunakan buku apapun. Apalagi anak-anak sekarang itu sudah lebih cerdas ya. Nah, kemudian ini ada peluang nih buat para penulis. Nah, yang pertama ini menulis ini menjadi investasi masa depan. Iya, kenapa tidak bagi penulis-penulis misalnya yang sudah diterbitkan, apalagi misalnya. Nah, ini juga menjadi investasi karena kita mempunyai tabungan yang mungkin nanti dapat royalti misalnya. Tapi bagi yang menulis, kita menulis aja, walaupun tidak diterbitkan, itu menjadi investasi juga buat kita, investasi ilmu yang akan bermanfaat buat yang membacanya. Nah, bagi ASN misalnya, itu juga penting untuk kenaikan pangkat atau golongan sebagai karya tulis. Terus yang paling mungkin bisa menjadi hal yang terpenting adalah menambah perbendaharaan buku di perpustakaan pribadi kita. Jadi nambah nih buku saya ada. Nah, kalau saya memang salah satu penulis Erlangga, di Erlangga itu diperlukan seorang penulis yang konsepnya bagus. Bahkan di Indonesia ini butuh penulis PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi dibutuhkan penulis itu. Nah, ini ada beberapa contoh buku-buku yang sudah diterbitkan ya. Nah, ini hanya sekedar untuk memotivasi teman-teman ya. Nah, ini adalah di tahun 2018 saya mendapat juara 1 rekor muri, rekor penulis produktif tingkat nasional. Ini mudah-mudahan menjadi bisa menginspirasi teman-teman gitu ya supaya senang menulis. Nah, tipsnya adalah menulisnya sesuai dengan bidang kompetensi kita. Tentu ya, misalnya di sini apalagi beragam nih, ada dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ada dari dinas pendidikan juga. Wah, itu jadi silahkan menulis sesuai dengan bidang kompetensi. Menulis itu dari hal-hal yang sederhana, dekat dan konkret. Nah, dari yang sederhana dulu, yang kita kenal. Terus dekat dan juga konkret. Selain itu, stimulus dengan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya nih yang menyenangkan itu, bagi ibu-ibu yang suka dengan masakan, boleh menulis tentang masakan. Resep misalnya, ataupun tentang menjahit kalau yang suka menjahit, dan lain sebagainya. Sampai dengan yang menakutkan katanya nih. Ada nih hal-hal yang menakutkan bisa ditulis juga. Misalnya ada pengalaman menakutkan boleh jadi tulisan. Nah, kemudian apa sih? Ini ada resep 9 langkah cara mudah membuat buku cerita bergambar. Nah, saya membuat 9 langkah. Nah, bagaimana start? Bagaimana memulainya? Nah, apa ya yang ditulis gitu. Jadi kan itu suka bingung nih. Nah, jadi saya dalam 9 langkah itu dibagi menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 bagian. Ada yang disebut bagian finding what to write atau proses pemikiran dalam mencari apa yang akan ditulis. Nah, bagian kedua itu apa yang disebut dengan crafting the story atau pembentukan cerita. Dan bagian ketiga ini ada yang disebut dengan writing the story, proses penulisan. Nah, ini ya, ada 3 bagian dalam menulis cerita anak. Nah, yang 3 bagian itu ada masing-masing ada langkahnya nih. Untuk bagian pertama di finding what to write atau proses pemikiran dalam mencari apa yang akan ditulis, ini ada 3 langkah. Langkah pertama mencari ide, yang kedua menulis semua ide, yang ketiga fokus pada satu ide yang dipilih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian crafting the story, pembentukan cerita. Tentukan karakter cerita,
Tentukan plot cerita nih yang kelimanya. Plot cerita itu bagian ya, nanti ada bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Serta yang keenam, buat kerangka cerita dengan format halaman, kerangka cerita, dan ilustrasi. Nah, bagian yang ketiga ini ada writing the story atau proses penulisan. Di langkah ketujuh di sini ada tulis inti cerita dan ilustrasi gambar pada format sesuai plot yang sudah dibagi. Dan yang kedelapan, ini buatlah pada buku gambar ukuran A4 atau kertas tebal. Buku cerita bergambar tersebut sebagai dengan kerangka cerita. Dan langkah kesembilan adalah periksa semua halaman, edit tulisan, dan sempurnakan gambarnya. Nah, ini agak ini ya langkah 1 sampai 9. Tapi tenang, saya akan jelaskan satu persatu langkah. Ya. Baik, sekarang masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah mencari ide. Nah, dari mana sih datangnya ide? Nah, ini dari mana-mana turun ke hati katanya. Jadi, dari mana saja dong? Bisa dari pengalaman sendiri waktu kecil, bisa juga pengalaman bermain dengan anak kecil, pengalaman yang diceritakan orang lain, juga tentang kejadian yang terjadi di tempat kerja, tentang mimpi, alam sekitar, bunyi-bunyian, hewan, pokoknya tentang banyak hal. Jadi di sini idenya dari mana-mana. Bahkan dari penjual makanan sekalipun itu akan dapat ide kita. Termasuk dari film yang pernah kita tonton. Atau acara debat di televisi. Atau mungkin dari buku yang sudah kita baca. Nah, ini jadi semuanya bisa menjadi ide buat kita. Nah, bagi guru-guru PAUD, di sini ada ide juga bisa dicari di sini. Dari tema-tema pembelajaran. Misalnya dari 8 tema ya, ada tema diriku, binatang, lingkunganku, kemudian lihat ada subtemanya apa, terus sub-subtemanya apa. Nah, ini bisa menjadikan ide buat Bapak Ibu guru PAUD misalnya. Untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK misalnya, ide pun bisa diambil dari mata pelajaran. Nah, mungkin ada tema juga ya sama kemudian dari bidang-bidang studi yang lainnya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tulis semua ide. Ketika kita dapat inspirasi nih, ide apa saja, tulis semuanya. Misalnya nih, untuk dibuatkan cerita. 1, misalnya sayuran makanan sehat. 2, aku suka makan buah-buahan. Tentang apa saja silakan tulis. Berani tidur sendiri, berbagi makanan, tidak takut dokter, kucing kesayanganku. Kalau anak SMA misalnya dia malu sama pacar misalnya ya, atau misalnya bagaimana ya cara berkenalan gitu ya misalnya. Nah, itu bisa dijadikan ide. Terus ada anak pemalu tetapi juara kelas misalnya, atau apalah, itu bisa dijadikan ide-ide cerita. Tapi semuanya harus ditulis. Karena ketika ada ide terus tidak ditulis, khawatir kita jadi lupa lagi. Nah, langkah yang ketiga adalah, nah dari sekian ide yang sudah kita tulis, tetapkan satu fokus ide cerita yang kita pilih. Dari misalnya ada berapa, 10, 20, atau 30 ide yang sudah kita tulis, pilih prioritas yang mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Nah, misalnya nih, kita ambil satu ide cerita terpilih, misalnya saya nih, cari judul ceritanya Om Penculik. Pada waktu itu memang lagi musim penculikan nih di sekolah. Nah, bagaimana kita kembangkan? Nah, dari mana nih ide-idenya ya? Idenya berasal dari cerita-cerita orang-orang yang mungkin yang membicarakan tentang penculik, atau dari televisi juga bisa, atau dari buku-buku bacaan tentang penculik. Nah, seperti itu. Terus langkah keempat, tentukan karakter cerita. Nah, nanti karakter ceritanya harus ditentukan. Misalnya Om Penculik itu karakternya apa? Terus di dalamnya itu ada tokohnya siapa aja nih? Pasti ada anak-anaknya.
ada orang tuanya, ada bu gurunya. Nah, masing-masing punya karakter. Terus ada om penculiknya, seperti itu. Dan ini harus diingat nih, buat karakter yang menarik. Apa saja, misalnya, semua cerita itu pasti punya karakter. Terus karakter juga bisa bercerita jika punya keinginan. Terus cerita akan seru jika karakter menemukan halangan atau rintangan. Yang jelas teman-teman, di sini harus ada yang serunya nih, supaya menjadi hal yang mungkin menjadi penasaran buat teman-teman, para pembaca. Nah, langkah kelima ini adalah tentukan plot cerita. Nah, plot cerita itu kan bagian-bagian nih. Ada bagian awalnya, ada pertengahan, juga akhir cerita. Jadi, ini sudah dibagi-bagi. Misalnya awal cerita berapa halaman, pertengahan berapa halaman, akhir cerita berapa halaman. Tentukan di awal cerita mau tentang apa nih. Misalnya kegiatan anak PAUD di halaman sekolah dan di dalam kelas. Terus saatnya anak pulang, satu persatu anak-anak dijemput orang tuanya, yang belum dijemput menunggu di halaman. Terus akhir ceritanya apa nih? Doni dan Andika belum dijemput misalnya, menunggu dekat pagar. Kemudian ada Om Arya atau Om Penculik, berusaha membujuk Doni untuk ikut diberikan mainan. Tapi Doni ingat pesan bu guru dan mamahnya, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal dan tidak boleh mengikuti ajakannya. Nah, itu plot cerita itu. Jadi dibuat bagian-bagian. Oke deh, sekarang masuk ke langkah ke-6. Buatlah kerangka cerita. Nah, untuk kerangka cerita itu adalah cerita secara singkatnya bagaimana. Nah, misalnya judul ceritanya apa? Penulisnya siapa? Nah, misalnya cerita ini menggambarkan apa gitu ya. Cerita ini menggambarkan kegiatan anak-anak di TK Cerdas Ceria yang senang bermain. Pada saat belajar, anak-anak mengikutinya dengan tertib. Suasana belajar tampak sangat menyenangkan karena bu gurunya baik. Nah, bu guru selalu memberikan nasihat agar anak-anak harus berhati-hati, terutama kalau pada saat pulang sekolah. Anak yang sudah dijemput boleh pulang. Jika ada orang yang tidak dikenal, anak-anak tidak boleh pergi dengannya. Nah, berarti ada pesan di situ. Kemudian di bagian akhir nih, pada suatu hari terlihat Om Penculik di depan sekolah menunggu anak-anak belum dijemput untuk dibujuk dengan berbagai cara untuk dibawa pergi atau diculik. Nah, buku ini menanamkan sikap berani dan penuh nilai moral. Jadi perlu dibaca oleh siapa saja. Nah, ini adalah kerangka ceritanya. Dan langkah ke-7 adalah tulis inti cerita dan ilustrasi gambarnya pada format sesuai plot yang sudah dibagi. Jadi nanti dibuatkan format, ada halaman, ada kerangka cerita, dan ada ilustrasi gambar. Nah, misalnya seperti ini nih, halaman 1, misalnya di halaman TK Cerdas Ceria, anak-anak sedang asik bermain. Nah, ilustrasi gambarnya tulis dengan detail. Misalnya tampak anak-anak sedang bermain di halaman. Berapa orang main apa, ada anak sedang apa, bajunya warna apa, itu ditulis di ilustrasi gambar dengan detailnya. Misalnya ada 10 halaman, berarti 10 halaman. Dari halaman 1 sampai 10, cerita juga halaman 1 sampai 10, ilustrasi gambar juga begitu. Begitu kerangka ceritanya, jadi dibuatkan seperti ini dulu format. Nah, setelah itu masuk ke langkah 8. Nah, di sini di langkah 8, kalau di bagian yang ke-8, ini pada penulisan cerita, ini ada langkah 7, 8, 9, adalah proses yang agak lama nih. Dari mulai membuat kerangka cerita, dibuatkan di format, kemudian di sini, buat pada buku gambar nih. Boleh ukuran A4, boleh. Di kertas tebal juga boleh. Mau di HVS juga dulu boleh, silahkan. Buat halaman per halaman. Dibuat misalnya sesuaikan nih ceritanya apa, gambarnya buat sketch
Di semuanya dikasih gambar. Nah, jadi ketika kita mengambil tokoh, tentukan tokoh yang mungkin kita juga mampu untuk menggambarnya. Gitu, boleh sih menggambar langsung manual sendiri boleh. Menggambar meniru gambar orang lain juga boleh. Atau pakai aplikasi, silahkan. Itu silahkan, boleh-boleh saja. Nah, itu dibuat dari halaman 1 sampai selesai. Misalnya apakah itu ilustrasi gambarnya, terus tulisan ceritanya itu juga harus ditulis ya. Nah, kemudian kalau ini sudah dibuatkan halaman per halaman, nah kita masuk ke ini contohnya nih, ada contoh ya. Nah, ini buatan saya nih tahun 2005 ini. Kasih pada sesama. Ini gambar sederhana ya, gambar sederhana, kemudian ada, jadi ini dibuatkan gambar, kemudian tulisannya. Nisa senang sekali bisa berbelanja bersama ibunya di pasar. Mereka membeli sayuran, ikan, dan buah-buahan. Tunjukkan ya, seperti itu. Jadi ada gambar yang jelas. Kemudian ini contohnya lagi, Bimbi Singa Berani misalnya. Nah ini, misalnya ini yang sudah diwarna ya. Kemudian ada berenang bersama kawan. Kemudian ada nih Om Penculik. Nah ini sudah mulai pakai aplikasi, ilustratornya teman saya, Kang Helmi ya. Dan ini sudah diterbitkan di Media Guru yang buku ini. Nah, kemudian ini, nah ini misalnya halaman 1. Ada di sebuah sekolah TK cerdas ceria, tampak anak-anak sedang bermain. Nah, misalnya ini kalau ilustrasi gambarnya sudah jelas, nanti yang bagian menggambarnya juga akan jelas. Kemudian ini mimpi Ara. Nah, ini boleh. Ini idenya sih dari anak-anak yang kalau mau tidur ditanya sama mamahnya, sudah gosok gigi belum? Sudah cuci kaki belum? Sudah berdoa belum? Nih ditanya. Sudah. Oh, berbohong nih, ada yang berbohong. Nah, ketika tidur dia bermimpi, mimpinya kurang baik karena dia sudah berbohong sama mamahnya. Harusnya kalau memang belum cuci kaki, gosok gigi, atau wudhu misalnya, atau berdoa, nah itu harusnya dilakukan. Dan tidak boleh berbohong, jadi harus jujur. Nah ini ada mimpi Ara, terus banjir misalnya. Coba perhatikan gambar-gambarnya juga ya, tidak terlalu. Jadi artinya sederhana, hanya mewakili ini ceritanya tentang apa. Terus ada indahnya persahabatan. Nah, kalau yang ini tokohnya mudah sekali nih, ada cabai dan tomat misalnya. Itu bisa kita menggambar tokohnya ya. Kita juga boleh tokohnya apel atau buah yang lainnya. Bermain bersama teman atau main HP ya. Nah ini ilustrasinya Kang Ai. Ini cerita saya. Atau Mia dan ikan goreng misalnya. Ini karya Bunda Paut ini provinsi atau Ibu Gubernur ya, Ibu Cinta, Ibu Atalia. Diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Ini ya. Nah, tibalah pada langkah ke-9 nih. Langkah ke-9 ini kita harus memeriksa semua halaman yang sudah kita buat. Baik gambarnya, tulisannya diedit, gambarnya disempurnakan, yang mau diwarna-warna. Nah ini, kalau sudah sampai langkah ke-9, maka selesai buku cerita bergambarnya. Nah, pasti akan menjadi senang buat kita memiliki buku cerita bergambar sendiri. Nah itu teman-teman, jadi untuk membuat cerita bergambar itu mudah sebenarnya, hanya ada 9 langkah. Tapi tentu perlu proses dan kesabaran untuk membuatnya. Nah ini ya, tulislah, jangan lupa mengedit tulisanmu dan boleh dipublikasikan. Ketika kita sudah membuat buku, nah itu dipublikasikan saja. Nah ini hanya sekedar sharing ya, ada 2 tanda bahwa buku yang dibaca ini tidak sesuai dengan anak. Yang pertama, ketika orang tua membacakan cerita, sebelum 1 halaman selesai dibaca, anak sudah membalikkan halamannya karena dia tidak sabar. Nah berarti memang konsentrasinya belum sepanjang
apa yang ada di buku tersebut. Jadi bukunya cari buku-buku yang kalimatnya sedikit aja. Jadi ketika menulis cerita bergambar, tulisannya jangan terlalu banyak kalimatnya. Maksimal itu hanya 3-4 kalimat saja. Yang kedua, ciri kedua itu adalah ketika orang tua membacakan cerita, anak tidak memperhatikan atau sibuk sendiri, bahkan beranjak ke tempat lain. Nah, bisa jadi buku itu terlalu panjang atau topiknya bukan yang disukai anak. Jadi jika mencari buku di toko, ada baiknya jika sebagian buku dipilihkan orang tua, tetapi ada juga beberapa yang bisa dipilih oleh anak-anak itu sendiri. Oke, nah ini buat teman-teman ada 5 hal yang harus banyak kamu lakukan jika ingin menjadi penulis ya. Yang pertama harus baca buku, banyak baca ya. Yang kedua banyak menulis. Ketiga banyak melihat. Nah ini kan menjadi referensi buat kita nih ya. Banyak melihat apa nih? Pergi ke toko buku, cari buku-buku apa saja nih yang sekarang sedang disukai. Nah cari ke tempat lain yang menurut Bapak Ibu juga bahwa itu perlu ada. Terus banyak berinteraksi. Interaksi dengan siapa? Nah pasti dengan para pembaca. Nah, siapa tahu nih dengan orang lain juga dari orang lain juga menjadi sumber inspirasi buat kita ya. Nah, dan yang kelima banyak berdoa dan bersyukur. Jadi penulis itu profesi yang mudah ya, tapi tidak instan dalam dunia kepenulisan. Jadi memang harus banyak belajar, banyak referensi, banyak. Nah, di antaranya kita juga memang harus berdoa dan selalu bersyukur. Itu barangkali 5 hal yang harus kita lakukan jika ingin menjadi penulis. Baik, itu materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan insya Allah ini bisa menginspirasi buat rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cici. Mangga Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Aduh, subhanallah, luar biasa materinya. Ya, jangankan ibu-ibu guru gitu, ibu sendiri juga menyimaknya dengan betul-betul. Karena ibu juga pengen mengikuti jejaknya Ibu Cici. Ayo ibu-ibu guru, jangan kalah sama ibu yang udah tua ini ya. Ibu-ibu guru harus lebih semangat lagi. Nah, barangkali dari pemaparan tadi yang sangat luar biasa dari Ibu Dr. Cici, ada yang mau bertanya? Di sini ada Ibu Eni Kurnaini. Kalau mau bertanya silakan mikrofonnya dinyalakan. Diabsen aja satu-satu ya, karena tidak ada yang ini juga tidak ada. Bu Eni, coba. Ada nggak? Oh iya, Bu Eni Kurnaini, terus Neng Ike Yuwandi nih, ibu guru itu, ibu guru yang dari Sukamaju. Mau bertanya nggak, Neng? Silakan. Ada. Yang lainnya silakan. Yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya nih, pakar menulis. Ayo ditanyakan bagaimana itu cara-caranya gitu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya ada yang bertanya. Ini ada yang mau bertanya. Mengenai jumlah halaman itu tidak ya, misalkan jumlah halamannya harus halaman. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Mangga, silakan. Ya, Bu. Halo. Sebutkan namanya ya. Halo. Ya, halo. Mangga boleh. Ya. Halo. Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau caranya upload ke Erlangganya sendiri kayak gimana ya prosedurnya? Ini presensi udah muncul kepada semua partisipan, silakan diisi. Ya. Halo. Ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Halo. Ya, Ibu. Ada Bu. Halo. Bu Lilis Halo, sudah iya, ada Bu. yang mau Bu. bertanya Ada. ya?
Ya. Iya, halo. Ya, boleh lanjut Halo saya. dengan Ibu. Iya, Ya. boleh. Bagaimana Oke, saya cara menjawab. menerbitkannya gitu halo. ke Erlangga? Ya, Bunda Cici, Baik. ini ada yang bertanya, bagaimana cara menerbitkannya katanya. Ya, siap. Dengan Ibu siapa nih? Maulida. Bu Maulida, boleh. Nah, jadi ini Halo Bu pertanyaan Elis. bagus Iya, nih. iya. Ya. Suara Halo? Ibu enggak Bu Elis? Iya, ada Bu, ada. Halo. Iya, ada Bu Lilis, ada. Ya, baik Bu Maulida. Mohon izin Bu Lili, saya menjawab pertanyaannya ya. Ya, boleh, Oke, mangga Bu Bunda Cici. Maulida. Ya, Bu Maulida, untuk bagaimana Halo. cara memasukkan ya ke penerbit Erlangga. Nah, kita bisa nih ketika Bunda punya tulisan atau naskah, nah itu bisa disampaikan langsung. Misalnya nanti ini untuk jenjang apa nih? PAUD, SD, SMP, Bu Maulida? Jenjang PAUD 1 sama tentang guru profesional gitu. Oh iya, itu bisa Bu. Nanti ketika Ibu ada konsep tulisan, itu bisa langsung menghubungi editor ya, kepada editornya. Jadi ada biasanya sudah ada linknya. Kalau PAUD ke siapa gitu ya. Nanti tulisannya mau tentang apa gitu, mau tentang apa. Nanti biasanya ketika kita sudah masuk konsep ke Erlangga, nah kalau konsepnya kan itu diseleksi ya. Nanti ternyata wah ini bagus, diterima. Nah, biasanya ada follow up ke Ibu. Nanti apakah harus ditambah apa, harus bagaimana misalnya itu terus di follow up. Tapi jangan putus asa juga ketika misalnya oh Bu, tentang ini sudah ada misalnya banyak. Ibu silakan menulis yang lain. Nah, itu dicoba aja lagi. Saya juga sama, tidak sekali ya. Pernah saya juga beberapa kali ditolak nih. Yang ini nggak bisa Bu, karena sudah ada yang ini. Nah, tapi saya menulis aja terus gitu ya. Alhamdulillah nih. Jadi konsep-konsep yang saya berikan diterima dan alhamdulillah banyak yang sudah diterbitkan. Itu Bu Maulida. Ya, makasih Bun. Nah, Bun, Ya, maaf satu semangat. kali. Iya boleh silakan. Bun, mau nanya kalau konsepnya itu udah termasuk gambar digital atau boleh gambaran sendiri gitu, digambar sendiri? Oke. Oh iya, ini kalau mau masuk penerbit atau gimana? Ya, kalau mau masuk penerbit. Nah, kalau mau masuk penerbit, ini sebenarnya ketika Ibu sudah membuat yang tadi seperti saya sampaikan sudah diformat ya. Ada format halaman, ada kerangka cerita dan ilustrasi gambar. Cukup segitu dulu diberikan itu bisa Bu. Jadi ilustrasi gambar tiap penerbit itu punya seperti yang ini. Buku ini yang saya ini kalau ilustrasi gambarnya dari Erlangga aja. Tidak dari saya. Ya, ilustratornya Erlangga. Hanya kalau rincian misalnya di setiap format tadi ya, ada halaman 1 ceritanya ini, ilustrasi gambarnya secara detail kita tuliskan. Nah, nanti Erlangga yang akan menggambarkan karena Erlangga punya ilustrator khusus gitu. Nah, misalnya seperti ini, saya hanya menulis halaman ini tentang ini. Nanti ada gambar ini, konsepnya misalnya untuk nilai karakternya ini, untuk pembelajarannya ini, kegiatannya begini, ilustrasi gambarnya ini tuliskan secara detail. Dan ini yang menggambarnya bukan saya, tapi dari Erlangga. Gitu, barangkali. Kalau nanti uploadnya lewat punggungnya gitu atau gimana, edit? Ya, di Word aja, Word-nya aja diserahkan. Nanti biasanya ada follow up, gitu. Ya, itu Bu di Google juga kalau kita cari kan ada sahabat Erlangga misalnya itu ada editor, cari aja editor Erlangga for Kids misalnya gitu. Nanti cari nomor telepon Erlangga for Kids.
Nah, nanti bisa di situ dicari. Ibu bisa hubungi. Iya Bu, makasih Semangat banyak. ya, semangat menulis. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mangga. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, baik mau langsung langsung sama Bunda Cici atau melalui chat boleh ya Bunda ya. Boleh, boleh. Ya, ini Bunda ada pertanyaan nih yang japri ke Elis nih. Kalau Oh iya, misalkan gimana? gini, sebenarnya beliau punya bakat menulis nih, tapi kekurangannya beliau tidak pandai dalam menggambarkan yang beliau tuliskan itu. Nah, apakah itu bisa dibantu nanti pas penerbitan atau gimana katanya? Iya. Ya. Baik, terima kasih nih pertanyaan yang bagus. Ini memang jadi apa? Banyak banyak dirasakan oleh yang lainnya juga ya, bahwa dia pandai menulis tapi Iya. menggambar kurang misalnya. Nah, sebenarnya untuk menggambar atau ilustrasi itu sebenarnya bisa dari penerbit, ya, bisa dari penerbit. Hanya ketika kita mau mencoba dulu membuat sendiri, kita misalnya sebelum ke penerbit, kita coba dulu membuat buku karangan sendiri, digambar sendiri. Nah, tokohnya cari yang bisa kita mampu aja. Kayak tadi aja tokohnya ada gambar cabai, tomat, itu bentuk sederhana ya. Atau mau misalnya gambar orang yang sederhana atau apapun gitu. Nah, kita harus banyak latihan dulu. Nah, setelah itu kita share ke penerbit. Nah, itu kan sudah terbiasa nih. Ya. Jadi sebaiknya sebelum ke penerbit, bagusnya kita mencoba menulis beberapa karya dulu. Gitu, sehingga nanti ketika kita menghubungi penerbit itu bisa mudah-mudahan seperti itu. Iya, jadi intinya Bunda tidak usah harus bagus ya gambarnya, yang penting misalkan gambar cabai menyerupai cabai seperti itu ya. Ini untuk memotivasi Betul. nih yang masih belajar gambar, termasuk saya nih ada keinginan buat menulis tapi aduh menggambarnya nih nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak usah harus bagus juga ya, karena nanti ada bantuan dari ilustrator ya Bunda ya. Betul. Nah gitu, jadi sebenarnya ilustrator itu tiap penerbit ada. Tapi ketika kita mencoba sendiri, membuat gambar sendiri, itu akan lebih kepuasannya dirasakan oleh kita. Nah, kita buat yang sesuai kemampuan aja dulu tokohnya, gitu. Iya. Yang simple aja dulu ya. Nah, betul. Oke, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan paham ya yang tadi bertanya. Oke, masih ada lagi enggak? Ayo, siapa yang bertanya nih? Ini kesempatan bagus nih. Silakan. Masih ada? Kalau Bunda Lilis ada nggak Bunda Lilis? Bunda Lilis? Oh ini pasti ada sesuatu nih ya teknik sama Bunda Lilis. Mangga yang lain? Ada yang mau bertanya atau ini sudah? Ya baik Bunda Cici, karena ini kan mungkin sudah ya belum ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Ini sambil menunggu sebentar Elis mau umumkan kembali, mohon diisi presensinya ya teman-teman ya, ibu bapak semuanya yang Elis share di chatnya, mohon diisi presensinya karena itu bukti kehadiran ibu bapak di sini sudah mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Dan untuk Bunda Lilis ini belum ada masuk lagi ya Bun ya. Nah, Kak.
Oke, Sepertinya ada gangguan iya, ya. karena ada gangguan. Jadi barangkali Bunda Cici ada yang mau disampaikan, baik pesannya buat kita nih yang mau belajar menulis, yang dari awal banget, yang baru ada keinginan, tapi masih belum percaya diri. Nah, terus boleh disampaikan kesimpulannya buat kita dari tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bunda, mangga. Baik, terima kasih Bu Elis. Iya, Bunda. Nah, dari materi hari ini bisa disimpulkan bahwa rekan-rekan semua harus yakin dan percaya bahwa tiap orang itu pasti bisa, ya. Nah, kalau misalnya kita coba, itu insya Allah ide kita akan terus berkembang. Karena ketika kita sering menuliskan ide, dan bahkan kita berpikir mencari ide, biasanya ide itu datang dengan sendirinya. Jadi banyak. Mulailah menulis, mulai dilakukan, kemudian 9 langkah mudahnya, dicoba aja ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, dan ini bisa menjadi membantu teman-teman untuk membuat sebuah karya. Karena kita ingin mulia ya, ingin mulia karena karya. Jadi ayo kita berkarya, diawali dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Percaya diri bahwa kita bisa. Ayo semangat menulis ya. Itu saja Bu Elis, terima kasih. Iya, mangga Bunda. Ini karena Bunda Lilis belum ada masuk juga, jadi sama Elis ditutup gak apa-apa Bunda. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bunda atas materinya, juga sarannya buat kami. Dan ini karena Bunda Lilis belum ada masuk lagi, jadi Elis mohon izin untuk menutupnya. Nggak apa-apa nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Karena Iya. memang gangguan mungkin ya jaringan. Iya, mangga Bunda. Oke, terima kasih Bunda atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa diamalkan tentunya ya, bisa dipraktekkan dan menjadi inspirasi tentunya, karena tadi apa yang disampaikan itu sangat menginspirasi banget, khususnya buat kita nih para guru ya. Kita harus berani berkarya, jangan takut. Jadi harus dipraktekkan tuh 9 langkah yang tadi saran dari Bunda Cici itu. Terus kita juga kalau mau jadi penulis, kita harus rajin membaca juga ya Bun ya. Jadi kita harus membaca dan di sana kita akan mendapatkan inspirasi juga. Nah, mungkin itu kesimpulan dari Elis sebagai moderator pengganti Bunda Lilis juga. Dan Elis mengingatkan kembali untuk para partisipan, mohon diisi presensinya ya, punten. Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda Cici atas materinya. Terima kasih banyak Jazakallah khairan, juga para partisipan semuanya terima kasih banyak. Dan saya mohon izin untuk menutup room ini. Dan mangga yang belum mengisi presensi boleh diisi dulu ya. Ya, kalau sekarang sudah boleh ditutup room pikonnya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Tetap semangat ya untuk berkarya ya, dan menjadi guru yang hebat juga, selalu semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.